Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Ayah, ibu, dan anak di Situbondo ditemukan meninggal di dalam rumahnya, diduga dibunuh. Polda Jati memanggil dan memeriksa 6 saksi dugaan pengusiran nenek dari rumahnya di Surabaya. Hujan deras menyebabkan Sungai Begawan Jero di Lamongan meluap, menggenangi jalan dan tambak. Kasus pengusiran paksa nenek oleh anggota Ormas di Surabaya telah diproses hukum oleh Polda Jawa Timur. Polisi telah memanggil dan memeriksa 6 jumlah saksi dan kasusnya kini naik ke tahap penyidikan. Kasus dugaan pengusiran paksa nenek Elina oleh anggota Ormas dari rumah yang ditinggalinya di Surabaya telah diproses secara hukum oleh penyidik Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Proses hukum berjalan berdasarkan laporan sang nenek berusia 80 tahun ini terhadap para anggota Ormas serta otak di balik pengusiran. Polisi sementara menetapkan pidana pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan atau kekerasan secara bersama-sama. Saat ini penyidik Ditreskrimum telah meningkatkan kasus ini ke tahap penyidikan. 6 orang saksi telah dipanggil dan diperiksa. Mereka adalah pelapor, keluarga pelapor, serta anggota Ormas yang masuk dalam rekaman video pengusiran. Polisi juga menyita 1 buah mobil pickup sebagai sarana yang digunakan untuk mengosongkan rumah sang nenek. Bahwa kami akan proses perkara ini secara profesional, sesuai prosedur, independen, dan juga sesuai fakta. Demikian. Dan 6 saksi ini dari pihak mana saja, Nen? Dari pihak pelapor, keluarga pelapor, dan beberapa saksi yang ada di TKP kemarin. Kepada media, Nenek Elina mengatakan ia dimintai keterangan penyidik terkait kronologis dugaan pengusiran paksa oleh anggota Ormas yang kemudian videonya viral di media sosial, termasuk siapa saja yang berperan dalam kejadian tersebut. Ini tuh saya tunjukkan yang letter C-nya sudah. Saya bilang kamu kan janji juga membawa surat. Mana suratnya kamu? Diam. Cuma punya kita 2, punya dia katanya dijadikan 1. Terus mana saya lihat dia diam aja, cuma dikempit mapnya. Terus dia pergi mulu. Video viral pengusiran seorang nenek yang diduga dilatar belakangi sengketa rumah ini mendapatkan perhatian berbagai pihak. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi segera membentuk Satgas Premanisme, merespon peristiwa yang dialami oleh Nenek Elina, serta mengawal proses hukum di kepolisian. Kejadian ini sudah ditangani Polda dan nanti insya Allah saya akan ke Polda dan agar menjadi atensi. Masalah ini biar cepat selesai. Sehingga apa? Ada kepercayaan, ada trust warga Surabaya, ada keamanan untuk warga Surabaya. Kalau sampai seorang nenek itu dilakukan seperti itu. Tak hanya terusir, rumah yang telah ditinggali Nenek Elina sejak tahun 2011 ini telah diratakan dengan tanah oleh pihak yang mengklaim memiliki legalitas atas rumah tersebut. Wahyu Pratama dan Sri Rama melaporkan dari Surabaya. Hujan beberapa hari terakhir membuat anak Sungai Begawan Solo di Lamongan meluap. Akibatnya jalan antar desa hingga ratusan hektar tambak milik petani terendam banjir. Tingginya curah hujan beberapa hari terakhir di Lamongan mengakibatkan Sungai Bengawan Jero yang merupakan anak Sungai Bengawan Solo meluap. Akibatnya akses jalan desa Bojo Asri Kecamatan Kali Tengah terendam banjir sepanjang 1 km. Air menggenangi 5 dusun di desa tersebut, yakni Dusun Pandan Toyo, Dusun Dukun, Dusun Waru, Dusun Dondoman, dan Dusun Wates. Ketinggian banjir yang merendam jalan poros desa mencapai 30 hingga 50 cm. Meski terendam banjir,
Warga ada yang tetap memaksa melewati jalur tersebut, seperti mobil yang mengangkut sembako dan bahan pokok makanan serta mobil ambulans desa. Berapa desa Pak yang terendam banjir ini? Ini sekitar pakai Bojo Asri ini. Sekitar 5 dusun tadi ini. 5 dusun. 1 kelurahan maksud ini. Berarti mulai niku dukun Gantoyo, Waru, Dondoman, Wates ini. Notek Wates mriko sing kebanjiran niku. Tapi sing paling parah gini nggih cuman jalan poros niki. ini warga sudah nggak bisa lewat berarti Pak kalau banjir seperti ini. Maksa atau gimana? Maksa niki. Tapi enten alternatif cuma tobe lewat lembung mriko niku. Berarti terisolir ya Pak ya? Nggih, asline. Selain merendam jalan antar desa, banjir akibat luapan Bengawan Jero ini juga merendam ratusan hektar tambak di sekitar sungai. Dipastikan petani tambak merugi besar karena benih ikan baru disebar 2 bulan lalu. Kini mendekati masa panen, justru banjir merendam tambak, hingga ikan-ikan dipastikan banyak yang hilang terhanyut luapan air. Sapari Ranuwijaya dan Sri Rama melaporkan dari Lamongan.